Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Dan untuk yang baru berkunjung bisa ditekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Ada berita baru, ada berita yang memang penting sekali untuk kita semua, terutama untuk rakyat Malaysia dan untuk siapapun itu yang memang berada dekat Malaysia. Jadi semalam Perdana Menteri Malaysia baru saja mengeluarkan sebuah pernyataan yang memang tentang kasus virus corona. Jadi ini untuk semua yang memang berada dekat Malaysia. Jadi ada beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia dan aku akan menyebutkan satu demi satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Tapi sebelum lanjut pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, aku akan menunjukkan. Jadi ini adalah salah satu update terbaru case virus corona yang telah menyebar dekat Malaysia. Jadi ada 553 kasus. Dan ini adalah negeri-negeri yang memang jumlah daripada yang terkena virus corona. Ada Perlis, ada Kedah, ada Pulau Pinang, ada Perak, ada Selangor, Negeri Sembilan, dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat di layar jumlah case di beberapa negeri di Malaysia. Malam ini sekali lagi saya berada di hadapan saudara-saudari sekalian untuk memaklumkan situasi semasa ancaman wabak COVID-19 yang telah pun menimbulkan kebimbangan bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Sehingga kini wabak COVID-19 telah merebak di 135 buah negara. Seramai 162,711 orang telah pun disahkan positif COVID-19 ini di seluruh dunia. Sebetulnya ada video dari Perdana Menteri, cuman aku tidak mendapatkan, tapi aku mendapatkan sebuah gambar surat. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia tentang case coronavirus. Jadi kita lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati, dan untuk siapapun kita harus mematuhi apa yang memang disampaikan oleh Perdana Menteri. Dan ini adalah ada 6 pernyataan dan aku akan menyebutkan satu demi satu pernyataan tersebut. Oke, kita yang pertama. Larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial, dan budaya. Jadi termasuk olahraga itu dihentikan, keagamaan mungkin juga kalau misalkan ada tabligh segala macam juga itu dihentikan. Dan ini sebenarnya untuk kebaikan bersama. Jadi kita harus mematuhi apa yang memang Perdana Menteri sampaikan. Terkecuali, dan ada terkecuali, yaitu adalah pasar raya, pasar awam, kedai runcit, dan kedai serbaneka yang menjual barang keperluan seharian. Jadi pasar-pasar yang emang menjual kebutuhan sehari-hari itu tetap akan buka dan tidak akan tutup. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bagi yang baru pulang dari luar negara, mereka dihendaki menjalani pemeriksaan kesehatan dan melakukan karantin secara sukarela selama 14 hari. Jadi untuk rakyat Malaysia itu dilarang berpergian ke luar negara, dan untuk yang baru pulang dari luar negara akan dikarantin selama 14 hari. Kita lanjut ke nomor 3, itu adalah sekatan kemasukan semua pelancong dari pelawat asing ke dalam negara. Jadi untuk teman-teman yang ada dimanapun, terutama di Indonesia, mau melancong ke Malaysia itu memang tidak akan diperbolehkan karena sudah ditutup mulai 18 Maret 2020. Kita lanjut ke nomor 4, penutupan semua taska sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah bersama penuh, sekolah
antar bangsa, pusat tahfidz dan lain-lain. Institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-university. Jadi sekolah semua dihentikan mulai tanggal 18 Maret termasuk sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah university itu juga dihentikan semuanya. Kita lanjut ke nomor 5. Penutupan semua institusi pendidikan tinggi, awam dan swasta serta institusi latihan kemahiran di seluruh negara. Jadi itu juga pernyataan nomor 5. Kita lanjut ke nomor ke-6, penutupan semua permis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dan berkhidmat penting negara atau essential service. Jadi untuk permis kerajaan maupun swasta itu ditutup terkecuali. Jadi ada yang dikecualikan dan di sini adalah air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos. Jadi untuk pos laju itu akan tetap berjalan. Itu untuk pengantaran barang dan segala macam. Pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, keuangan, perbankan, kesehatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan makanan. Jadi ada beberapa yang memang tidak disekat, yaitu adalah perniagaan dalam artian untuk bekalan makanan, lalu kemudian pembersihan, peruncitan, api, air, segala macam itu memang tidak, karena itu adalah salah satu hal yang emang kita butuhkan. Kita setiap hari butuh air, kita butuh makanan, dan itu mungkin tidak ditutup. Dan kita telah melihat peningkatan wabah COVID-19 secara mendadak daripada puluhan orang yang dijangkiti virus ini kepada ribuan orang dalam masa yang singkat. Jadi itu adalah salah satu surat atau pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia yang kemarin pidatonya kita juga bisa lihat di media lain. Jadi kita sebagai yang berada di Malaysia maupun itu adalah rakyat Malaysia, kita memang harus mengikuti apa yang memang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia. So pada aku antisipasi itu jika memang tidak ada kepentingan yang emang darurat atau emergensi, kita lebih baik diam di rumah, kita lebih baik menghindari kumpulan orang banyak, karena si virus ini akan cepat menular ketika kita memang berkumpul dengan orang ramai. Jadi seperti hiburan-hiburan malam atau apapun itu, yang penting keramaian kita lebih baik kita menghindari untuk saat ini. Dan kemanapun kita pergi, meskipun kerja atau apa, itu memang lebih baik menggunakan masker. Sepulang kerja kita basuh tangan semua. Jadi itu adalah salah satu hal pencegahan. Dan bila mana ada ciri-ciri batuk atau demam, terus darah kita naik, panas kita naik, itu segera cepat periksa. So ada rasa video ini manfaat dan ada faedah dia, silakan ke orang share, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel 1000 video. Sekian daripada aku, semoga kita semua dijauhkan daripada virus nih, dan untuk siapapun itu yang terkena virus nih, semoga cepat sembuh. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tindakan drastik perlu diambil dalam kadar yang segera untuk menyekat penularan wabak ini dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai. Dan inilah satu-satunya cara untuk kita mengelakkan lebih ramai rakyat negara ini dijangkiti wabak yang boleh meragut nyawa. Saya harap saudara-saudari dapat bersabar menghadapi dugaan ini. Jangan panik, juga jangan rasa cemas, dan sentiasalah bertenang. Saya percaya dengan langkah-langkah sekatan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, kita mampu menyekat penularan wabak ini dalam masa yang terdekat. Kita telah melihat beberapa buah negara yang mengambil langkah yang agak drastik untuk mengawal penularan wabak ini, seperti negara China yang telah menunjukkan penurunan mendadak kes-kes jangkitan COVID-19 ini.